Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Mita Fadilah dengan NPM 20110800105 dari kelas BKPIB semester 3 dengan program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, mata kuliah bimbingan konseling karir dengan dosen pengampu Mistika Febriani. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang metode pembelajaran menggunakan permainan tradisional yaitu ular tangga dihubungkan dengan teori karir dari Myers-Briggs teori indikator guna memenuhi tugas UTS bimbingan konseling karir. Berikut videonya, disimak ya teman-teman. Tata cara bermain ular tangga adalah sebagai berikut. Baik, di video ini saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara bermain ular tangga karir. Selanjutnya, sebelum teman-teman mulai, teman-teman harus sudah menyiapkan kertas ular tangga karir yang bisa kalian buat sekreatif mungkin ya. Selanjutnya, saya juga sudah menyiapkan 6 pertanyaan. Seperti yang teman-teman lihat, di video ini ada tanda checklist pada kolom-kolom tertentu. Yang berarti, jika kita berhenti pada kolom yang berchecklist biru, artinya kita akan menjelaskan materi yang sudah ditentukan. Langsung saja kita kocok dadinya ya teman-teman. Angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan teori Myers-Briggs? Baik, pertanyaan 1 adalah apa yang dimaksud dengan Myers-Briggs tipe indikator? Yang dimaksud dengan Myers-Briggs tipe indikator atau biasa disebut MBTI adalah psikotes yang dirancang untuk mengukur preferensi dasar murni psikologi seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan, mengenal persepsi, judgement, dan sikap yang digunakan oleh setiap tipe yang berbeda dari individu. Persepsi adalah kemampuan psikologis individu untuk dasar akan sadar-sadar pada hal-hal dan orang-orang atau ide-ide. Selanjutnya tadi kan kita berhenti di nomor 6. Jika kita dapat nomor 6 berarti masih ada kesempatan satu kali lagi. Kita kocok lagi ya. Dapat 6 lagi teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada checklist biru dan dapat pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah apa saja kelebihan dari teori Myers-Briggs? Pertanyaan yang kedua adalah apa saja sih kelebihan dari teori Myers? Kelebihan dari teori Myers adalah yang pertama dirancang untuk mengimplementasikan teori. Yang kedua, berdasarkan teori ada dinamika hubungan yang khusus antar skala yang kemudian akan mengantar penjelasan tentang 16 tipe karakteristik kepribadian. Yang ketiga, deskripsi tipe-tipe ini dan teorinya sebenarnya dapat dijelaskan dalam kerangka perkembangan manusia seumur hidupnya. Yang keempat, skala ini memperhatikan fungsi dasar manusia, yaitu persepsi judgement yang selalu ada di perilaku manusia, sehingga sangat bermanfaat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut kocok dadinya. Bismillahirrahmanirrahim. 4 ya. Ada pertanyaan lagi. Selanjutnya ada tujuan dari teori Myers-Briggs. Tujuan dari teori ini adalah membuat teori tipe psikologis yang dijelaskan oleh Carl Jung dapat dimengerti dan berguna dalam kehidupan manusia. Sampai saat ini, tes MBTI adalah tes kepribadian yang paling banyak dipakai di dunia selain tes Enneagram. Tes ini juga dapat dipakai untuk mengetahui karakter kepribadian karyawan perusahaan agar dapat ditempatkan pada bidang-bidang yang membuat potensi karyawan tersebut optimal. Kita lanjut kocok lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Lagi naik 1. Dapat pertanyaan lagi nih. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja kekurangan dari teori Myers-Briggs? Kekurangan dari teori ini adalah yang pertama, teori Myers-Briggs kurang memperhatikan adanya perbedaan individu sehingga akan mempengaruhi hasil tes MBTI. Yang kedua, walaupun teori ini bertahan lama, namun validitas dari tes MBTI masih perlu dipertanyakan. Yang ketiga, hasil dari tes MBTI bersifat statis, hanya berorientasi pada hasil dari tes MBTI tersebut. Jadi, permainan akan dilakukan sama seperti tadi.
tadi, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5 dan nomor 6 ya teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan kelima adalah sebutkan 4 kombinasi persepsi dan penilaian menurut Myers-Briggs. Yang pertama ada merasakan, berpikir, yang kedua penginderaan perasaan, yang ketiga intuisi perasaan, yang keempat intuisi pemikiran. Menurut Myers, tahun 1980, individu lebih menyukai dari salah satu 4 kategori itu. Cara orang memandang dan menilai berdampak tidak hanya pada cara hidup mereka sendiri, tetapi juga pada cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Orang yang menggunakan kemampuan penginderaan dan juga berpikir. Selanjutnya, pertanyaan ke-6 adalah apa yang dimaksud dengan introversi dan ekstroversi menurut Myers-Briggs? Introversi atau introvert adalah sikap atau karakter seseorang yang memiliki orientasi subjektif secara mental dalam menjalani kehidupannya. Kepribadian introvert cenderung menyukai kondisi yang tenang, senang menyendiri, reflektif terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka memiliki kecenderungan untuk menjauhi interaksi dengan hal-hal baru. Sedangkan ekstraversi atau ekstrovert adalah kebalikan dari introvert. Jika introvert lebih senang menyendiri, maka seorang ekstrovert lebih menyukai lingkungan yang interaktif. Mereka cukup antusias dalam hal-hal baru dan senang bergaul serta bersosialisasi dengan orang-orang banyak. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.